perkenalkan nama saya Anissa Maka, NIM ke-12 kuasaku 01 Saya kali kelas P2 ngonole kue 2018 kali jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia semester 6. Di sini saya akan melaksanakan KKN di kampung saya sendiri. Akan melaksanakan observasi serta wawancara terhadap orang tua siswa ketika pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang bertepatan di kampung Sukamulya, Desa Bongas, Kecamatan Cililin. Banyak sekali kendalanya ya. Kalau belajar di rumah itu seperti materi kurang disampaikan dengan baik kepada anak. Nah, kalau beda lagi dengan tatap muka kan, kalau menerangkan suatu materi, misalkan matematik, tidak bisa jelas kalau menerangkannya itu kepada anak. Jadi otomatis kurang juga hasilnya, kurang dimengerti hasilnya itu oleh anak juga. Gitu. Jadi kurang leluasa lah dalam metode daring itu. Selama pembelajaran di rumah ya 80% itu juga masuk tugasnya itu. Otomatis kalau kelas 1 kan ibunya mengajarnya di kelas 1 itu pun dengan bantuan orang. Kalau aplikasi itu ya bisa menggunakan aplikasi apa-apa ya, Zoom meeting biasanya. Tapi berhubung ibu mengajar kelas 1, kapasitas orang tua juga terbatas, melalui WA group aja, WA group. Tugas biasanya di-share di WA kelas, WA group kelas. Bisa misalkan tiap pagi ibu membuat video kecil ya, misalkan bacaan wudhu. Nah, dibacakan, nanti anak juga mengirimkan video yang ibu seperti yang ibu lakukan. Iya, itu sepertinya poinnya sama dengan kendala ya. Jadi kesusahannya itu ada, entah itu kalau belajar di rumah itu kesusahannya ya. Pertama, orang tua walaupun mempunyai HP semua, tetapi ada yang tidak punya kuotanya, atau sebaliknya ada orang tua yang gaptek, yang tidak bisa masih ada orang tua yang tidak bisa membuka WA gitu. Terus pokoknya intinya kadang tidak ada kuota, karena relatif ya, orang itu ada yang kadang punya terus ataupun gitu. Biasanya kesusahannya itu pelajaran tidak dikuasai sempurna oleh anak dan kuota yang menjadi kesusahan. Tentu saja sinyal mah ada, pasti. Seperti kita memakai XL dan simpati biasanya, misal itu mah ada provider yang kurang sinyalnya gitu. Iya, tentu kendala mah banyak sekali. Kendala mah anak tidak mengerti bagaimana misalkan cara menulis itu, pasti susah. Beda lagi dengan tatap muka. Tatap muka mah gampil misalnya diterangkannya juga. Tapi kalau secara daring itu mengalami kesusahan. Hambatannya telat mengirimkan tugas biasanya. Karena mungkin ada sinyal yang kurang, tapi yalah overall sih bisa mengikuti 80% mah anak. Harapan nama ibu mah pingin tatap muka langsung dengan anak, pandemi cepat berakhir, bisa sekolah normal seperti biasa, bisa tatap muka, sehingga materi yang dapat disampaikan bisa leluasa disampaikan kepada anak pun
sama jika ada pertanyaan kepada gurunya terhadap materi tersebut akan lebih leluasa, sehingga anak akan mengerti dan memberikan tugas semaksimal mungkin. Yang seperti itu ya, Nak ya. Iya. Ada begini, anak ya, kalau pembelajaran di rumah itu otomatis saya sebagai ibunya yang jadi guru di rumah. Nah, anak itu kalau mamahnya jadi guru otomatis manja. Kalau suruh mengerjakan tugas dari gurunya itu kadang sulit, tidak ada apa gitu, semangat gitu. Kalau misalnya di sekolahan mungkin dia semangat dengan teman-temannya karena ada prestasi ya yang dilihat. Mungkin mereka kalau pembelajaran di sekolahan itu semangat karena bertemu dengan teman-temannya. Kalau di rumah, nah namanya di rumah, anak itu suruh belajar atau mengerjakan tugas dari gurunya itu sulit ya gitu ya, sulit. Harus kita yang ngomel dulu ya, harus yang tanya-tanya dulu baru mengerjakan begitu. Aplikasinya dari gurunya itu dikasih WA. Ada banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran dari sekolahan, cuman kebanyakan orang tua itu gak punya aplikasi seperti Zoom Meeting yang gitu-gitu, gak ada, belum punya. Terus orang tua kan belum mengerti ya, saya sendiri kan kalau yang gitu-gitu belum mengerti juga, jadi yang biasa dipakainya itu ya WA saja. Nah otomatis dari sekolah, karena semua orang tua memakai WA, jadi pelajaran lewat WA aja. Penugasannya iya itu dari WA yang tadi juga grup. Nah wali kelas dari sekolahan itu memberikan tugasnya dikirim lewat WA. Nah itu kan siswa di rumah ini ya, anak dikasih buku dan LKS, buku paket dan LKS. Nah nanti gurunya menugaskan mungkin dibuka halaman apa, nah mengerjakan di LKS lembar kerja siswa itu sesuai perintahnya di WA, karena dari wali kelasnya tugasnya dikirim lewat WA. Orang tua banyak yang nggak ngerti, kan otomatis anak dari naik kelas itu mungkin kan saya juga sebagai orang tua kan pembelajaran kan orang tua itu lupa pembelajaran yang dulu, misalkan matematika tentang geometri atau apa-apa gitu ya. Kan kalau jadi nggak dipelajari kan orang tuanya susah juga menerangkan ke anak-anak. Anak misalkan bertanya ke orang tuanya, nah saya juga belum nggak mengerti gitu. Jadi begitu menanyakan kepada gurunya, dijelaskan juga, cuma kan sulit menerangkan kayaknya. Kalau tatap muka di sekolahan menerangkannya kan leluasa. Anak bisa menerangkan, bertanya lagi kepada gurunya ya, diterangkan lagi. Kalau di rumah paling anak gimana ini tanyalah ke orang tuanya namun biasa kan ini kan nggak bisa semua gitu, pelajarannya seperti itulah hamatannya gitu, sulitannya itu kendalanya, sulit menerangkan sayanya gitu. Jadi anak itu bertanya lagi kepada gurunya di sekolahan, udah dijelaskan, cuma anaknya itu masih belum ngerti, tanya lagi ke saya, jadi saya juga nggak ngerti. Jadi gitu pembelajarannya gitu. Kalau dari itu aduh sulit. Ada kadang
itu yang ada yang aksis kan, kalau nggak ada pulsaan, kalau nggak kan pulsa itu kalau Telkomsel sih bagus ya, tapi kan kalau tidak ada pulsanya berarti kita memakai aksis. Nah kalau memakai aksis kan agak loading, jadi kendalanya seperti itu. Paling kalau bertanya kepada itunya, kepada gurunya, kadang gurunya ke sini dikirim lagi kan, ya pasti ada loadingnya ya, karena itu pulsanya paling merenan, ya sedikit lagi kuotanya kan gitu. Ini masih sulit. Pembelajaran tuh kan harusnya bisa kayaknya kan 1 tahun atau 1 semester itu kan misalkan sekian tema ya, kan anak saya itu kelas 4 kemarin, sekarang maju kelas 5. Nah otomatis lah dari tahun ke tahun itu temanya bertambah kan. Nah itu kan segitu itu harus diberikan. Nah ya anaknya itu kan nggak ngerti kan, nggak ngerti kan ini harus segini, harus ini tulis ini ya, hambatannya ya itu sulit dalam pencapaian pelajaran sih kayaknya. Itu anak saya juga kan materinya kan jadi kurang dimengerti sih gitu, kurang dimengerti. Harapan saya itu sudahlah pembelajaran maunya jangan di rumah, di sekolah lah kalau bisa gitu. Sekolah membuka sekolah lagi gitu ya, emang dengan aturan-aturan gitu ya, dengan aturan-aturan. Cuman saya harap itu secepatnya anak bisa sekolah lagi di sekolah, karena kalau lama-kelamaan anak kan bosan, sekarang udah bosan, terus mungkin pelajarannya kan dari tahun ke tahun makin meningkat. Saya di rumah nggak bisa ngasih menerangkan materi yang anak saya yang sedang dipelajari di sekolahan. Jadi menurut saya sih maunya cepet-cepet lah, mudah-mudahan gitu ya, pandemi ini segera berakhir, segera beres, segera hilang. Mudah-mudahan kehidupan ini berjalan normal lagi. Sekolah maunya di sekolah, di tempat sekolah lagi gitu. Menurut saya segitu. Tidak ada kendala. Ada yang melalui WA, ada juga yang melalui aplikasi Classroom. Selain itu Nggak ada, WA aja. Melalui WA gitu, penugasan dari anak ibu di penugasannya bagaimana? penugasannya Ya. secara daring Ya. melalui WA. Jadi ada wali kelas memberikan tugas ke WA grup kelas gitu. Oh tidak, karena anaknya rajin. Tidak ada, yang penting mah ada kuota aja. Tidak ada kendala. Apa hambatan pada pembelajaran di rumah? Hambatannya Ya. ketika anak belajar tidak ada hambatan, karena kuota, kalau ada kuota mah pasti berjalan